Ancaman banjir di Jakarta masih terus menghantui. BMKG memperkirakan potensi hujan deras dan angin kencang di Jakarta masih akan terus terjadi hingga 10 November mendatang. Warga pun diminta lebih waspada, terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jakarta menyebabkan banjir. Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Jumat sore, ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh. Bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Dharma Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang, ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belasan mobil terendam banjir di depan pertokoan. Hingga Jumat dini hari, kawasan elit Mampang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir setinggi hingga 1,5 meter. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara untuk mengantisipasi adanya korsleting. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir sejumlah titik yang bertepatan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanggul Baswedan di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki usai jebol karena luapan air pasca hujan deras. Diketahui Tanggul Baswedan ini sudah jebol ketiga kalinya. Beginilah kondisi dari tembok Tanggul Baswedan yang jebol di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ini jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulo. Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya Tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Warga untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Jadi tanggul yang jebol ya segera minta kita perbaiki, termasuk kemudian kejadian yang terjadi di Kemcik dan di Kemang Village itu betul-betul karena memang tanggulnya juga jebol. Sehingga semua tanggul yang jebol saya sudah minta kepada sumber daya air, kepada Bina Marga untuk segera dilakukan perbaikan. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim. Tak hanya banjir, hujan deras disertai angin kencang juga membuat sejumlah pohon di Jakarta tumbang, bahkan hingga memakan korban jiwa. Dalam sepekan terakhir, 2 pengemudi mobil tewas tertimpa pohon tumbang di Jakarta Selatan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tak tertolong. Sebelumnya, kejadian serupa dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir dengan kejadian ini. Korban pohon tumbang yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 25 juta rupiah bagi korban material. Masalah pohon tumbang tentunya menjadi PR Pemprov untuk dituntaskan. Petugas harus teliti memeriksa kekuatan pohon, terutama saat diterpa angin kencang. Sejak awal tahun, lebih dari 61.000 pohon di Jakarta telah dipangkas. Warga pun diingatkan
untuk lebih berhati-hati. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Viral berjam-jam terjebak macet di Jakarta. Seorang pria warga negara Korea Selatan depresi di dalam taksi online. Pria tersebut berteriak di dalam taksi online karena merasa frustasi. Why? No, I'm no smoking. Seorang warga negara Korea Selatan terjebak macet di Jakarta. Pria tersebut marah di dalam taksi hingga melempar handphonenya. Sopir taksi pun berusaha untuk menenangkan. Diduga warga Korea tersebut frustasi berteriak akibat kemacetan parah karena kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam dan tak kunjung sampai ke tujuan. Peristiwa ini diduga terjadi Kamis kemarin saat Jakarta dilanda hujan deras dan macet parah. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, pasca keluhan pengemudi ojek online, sepeda motor mogok setelah mengisi Pertalite, Wakil Wali Kota Surabaya sidak ke SPBU tidak menemukan Pertalite tercampur air. Makanya ini saya masukkan ke laporan ke Pertamina untuk keluarnya ini. Terus laporan, itu servis nontek gue, diganti apa enggak Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Loh, ya apa ini? Memang karena ketentuannya persisnya begitu Pak, kita data, kita sampaikan ke Pertamina. Iya. Dalam sidak yang dilakukan di sebuah SPBU di Jalan Raja Wali, Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menunjukkan sebuah botol yang berisi Pertalite. Sidak dilakukan setelah banyak laporan motor pengemudi ojol yang mogok setelah pengisian BBM Pertalite. Di dalam botol tersebut terlihat 2 zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu warna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan bening yang tidak diketahui. Gas lu, etanol lah apa iki? Loh, lah ya Pak. Menanggapi hal ini, tim Pertamina Patraniaga Jatim Balinus turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tandon BBM Pertalite di SPBU Raja Wali. Hasilnya, tidak ditemukan adanya air dalam tangki di SPBU Raja Wali. Pertamina memastikan BBM di SPBU ini aman digunakan oleh masyarakat. Setelah kita lihat tadi sama-sama bahwa yang diterapkan pasta air pada saat sebelum dicelupkan dan setelah diangkat tidak ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini yang menentukan adanya kandungan air dalam produk BBM. Sebelumnya, seorang pengendara mendatangi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat sidak ke SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara tersebut menyerahkan botol yang berisi cairan ke Armuji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.